Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas para mahasiswa yang sekarang lagi mempelajari tentang salah satu materi statistika. Semoga apa yang Bapak ajarkan mahasiswa memperhatikan dan pada akhirnya para mahasiswa mengerti terhadap materi yang sedang diajarkan. Dan yang paling penting adalah ilmunya itu bisa dimanfaatkan khususnya pada pembuatan skripsi atau penyusunan skripsi yang akan diampu oleh mahasiswa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita awali pembelajaran tentang perhitungan skala Likert ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga apa yang kita harapkan semuanya terkabul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, seperti biasa kita akan membuka dulu file yang sudah Bapak sediakan. Namanya itu di sini adalah soal nomor 2. Sebelum dimulai, sekali lagi persiapkan dulu filenya tentang skala Likert yang Bapak udah sediakan di bahasanya soal nomor 2. Tampilannya seperti ini, seperti biasa, ada contoh, ada yang namanya latihan. Contoh Bapak yang akan mengerjakan, sedangkan latihan para mahasiswa yang mengerjakan. Sekali lagi, itu harus selesai paling telat itu hari Sabtu. Baiklah, untuk contoh perbedaan antara skala Goodman dengan skala Likert. Kemarin kita buka dulu, takutnya para mahasiswa ada yang belum mengerti. Jadi salah satu instrumen untuk menjawab suatu pernyataan dalam skripsi itu ada yang angket, ada yang soal, ada yang wawancara, ada yang observasi, adapun yang kesemuanya ada. Akan tetapi Bapak sekarang fokus terhadap angket. Angket itu ada beragam macam. Sekali lagi dari Prof. Sugiono, dari Prof. Rus Effendi yang selama ini Bapak baca, itu angket itu Bapak ambil aja yang paling sering digunakan oleh para peneliti. Itu ada 4. 1 skala Likert, 2 skala diferensial sematik, 3 skala Thurston, yang 4 skala Goodman. Dari keempat ini yang paling dominan kembali adalah yang nomor 1 yaitu skala Likert dan yang nomor 4 skala Goodman. Perbedaan yang mendasar, kalau skala Likert itu mengakomodir jawaban dari para audiensnya, akan tetapi sangat melebar dan sangat dalam. Maksudnya sangat dalam di sini, jadi semua jawaban para audiens yang kita teliti itu dapat tercover atau dapat tergambarkan. Berbeda dengan skala Goodman. Skala Goodman mengedepankan kejelasan. Jadi skala Goodman itu durasinya paling banyak itu sampai 3. Ya, tidak mungkin. Gitu ya. Tapi kalau seandainya nomor skala diferensial sematik dan skala Thurston, sekali lagi skala diferensial sematik durasinya itu bisa dimulai bukan dari 1. Tetapi kalau skala Thurston itu harus dari 1 sampai dengan 11. Baik, kita fokus sekali lagi terhadap skala Likert. Di sini ada jawabannya selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah. Pembuatan angket itu harus 50%, 50%. Bukan berarti pembuatan angket itu harus kelipatan 5. Boleh pembuatan angket itu 14, boleh 16. Yang penting yang positifnya 50%, yang negatifnya 50%. Jadi kalau seandainya angketnya berjumlah 16, maka jumlah yang positifnya 8 dan jumlah yang negatifnya juga 8. Dengan catatan jika diadakannya di sekolah. Pak, bagaimana kalau seandainya diadakannya di majelis taklim? Kalau majelis taklim itu tidak akan ada pertanyaan yang mencontek, datang terlambat dan lain-lain. Ya. Jadi sekali lagi
Sekali cut ini dengan catatan jika di sekolah idealnya harus 50%, 50%. Tujuannya apa? Untuk supaya jawabannya itu lebih terarah atau lebih jelas. Takutnya para mahasiswa sudah membuat angket capek-capek, misalnya membuat 16 angket. Seandainya semuanya positif, audiensi kita dia itu menjawab semuanya SL, maka dipastikan angketnya itu akan bernilai sempurna. Sedangkan dia tidak membaca sama sekali. Jadi apa yang kita harapkan itu tidak bisa terjawab. Jadi yang negatif ini sebagai pembanding supaya ada siswa atau audiens yang tidak membaca langsung mencontreng, dia mencontreng SL, itu dapat terminimalisir. Baik, kita lanjut ke materi, yaitu materi tentang skala Likert. Di sini adalah data mentah. Jadi yang angket itu, Bapak ulangi lagi kemarin, adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan. Bagaimana cara merubahnya? Hampir sama dengan skala Goodman, akan tetapi ini mungkin agak panjang. Nah, biar cepat, ayo kita mulai. Di sini mulai dari contoh, klik kanan, move or copy, move to end, create a copy, oke. Lanjut, klik kanan, move or copy, move to end, create a copy, oke. Nah, apabila ini udah selesai, satu lagi lah, 3 kali move or copy, move to end, create a copy, oke. Jadi di sini ada tiga yang sama dengan yang contoh. Kenapa yang contoh tidak boleh dirubah? Karena nanti kalau ada kesalahan, kita bisa kembali lagi ke data awal. Contoh yang nomor 2 ini kita ganti dengan contoh N. Jadi kita bukan N lah, P aja dulu lah. Contoh P. Contoh yang kedua yang di sini angka 3 dikasih dengan N. Maksudnya contoh P itu fokus terhadap yang positif, yang N itu fokus terhadap yang negatif. Sekarang fokus yang positif. Berarti kalau di sini yang positif berarti yang N-nya hapus. Bagaimana cara menghapusnya? Ada tanda panah, klik kanan, delete. Lagi, di sini ada N nih, nomor 6 nih, dari atas ngambilnya. Klik kanan, delete. Ini juga sama, klik kanan, delete. Jadi yang tersisa hanya yang positif saja. Bagaimana yang di N? N juga sama. Jadi hapus yang P-nya. Klik kanan, delete. Ya. Pokoknya yang ada tulisan P semuanya delete. Jadi yang tersisa semuanya hanya ada yang tulisan N. Di contoh N dan yang di P hanya ada P saja. Selanjutnya, setelah semuanya sama, lihat acuan. Jika kalau positif SL itu bernilai 5. Kalau kita mencari SL itu bakal lama. Bagaimana cara cepatnya? Seperti biasa, find, select, replace. Nah, ketika ada replace, tulis di atasnya angka 5. Di bawahnya tulis kata-kata SL. Replace all. Ya. Oh, terbalik, mungkin terbalik nih. Terbalik. Kita ulangi. Ctrl Z saja ya. Siap. Find and select, replace. Find word-nya adalah karena di sini masih berbentuk kata-kata, ganti yaitu SL. Itu find itunya replace-nya adalah angka 5. Replace all. Jadi di sini yang ketemu yang angkanya SL akan berubah menjadi 5. Lanjut, sekarang SR, ganti SR. Di sininya angka 4. Replace all. Lanjut, di sini ada kakak. Kakak itu angka 3. Coba
kebetulan kursornya ada masalah dengan huruf K Bapak itu ya. KK itu angka 3. Replace all. Lanjut di sini ada JR angka 2. Replace all. Satu lagi yaitu TP. Itu angka 1. Replace all. Bagaimana Pak kalau seandainya langkah yang N? Nah, N perhatikan lagi yang negatif. Itu terbalik. Kalau kita mulai dari TP, selanjutnya ini kan ada TP ya. Kita balikan lagi, berarti angka 5 TP-nya sekarang kalau posisinya di negatif. Berarti satunya ganti dengan angka 5. Replace all. Coba. JR bernilai 4. KK bernilai 3. Terus SR bernilai 2. Satu lagi SL bernilai 1. Setelah kita angka-angka yang ada di skala ini udah berubah menjadi angka yang kualitatif menjadi kuantitatif, selanjutnya kita pindahkan yang P ini keluarkan dulu, atau kembali lagi ke contoh awal lah di sini nih. 1, 2, 3, 4 sampai dengan 8. Lihat dulu yang N di sini 1, 2 kan N ya. Berarti kita buka yang N dulu lah biar cepat ya. N. Jadi 1 dan 2 kita blok. Ctrl C, pindahkan ke sini, Ctrl V. Mana lagi yang N? Nomor 6. Kita pindahkan nomor 6. Ctrl C, di sininya Ctrl V. Sekarang nomor 8. Masih tetap yang N posisinya. Blok, Ctrl C, di sininya pindahkan Ctrl V. Sekarang maju ke positif. Positif itu kan 3, 4, 5 ya, berjejer ya. Langsung aja tiga-tiganya, Ctrl C, pindahkan ke sini. Simpan jadi TP aja, Ctrl V. Satu lagi, masih di P. Blok semuanya, Ctrl C, pindahkan ke ujung, ke nomor 7, Ctrl V. Sehingga yang awalnya di contoh itu berbentuk JR, TP, TP, SR, KK, sekarang di ini udah berubah menjadi angka. Jadi yang kualitatif menjadi kuantitatif. Setelah ini apa yang harus kita lakukan? Yang positif ini semuanya patokannya kita delete. Klik kanan, delete. Ya, klik kanan, delete. Oke. Kita ganti, ini kan udah contoh P, contoh N. Di sini kita ganti menjadi contoh awal aja lah, ya. Contoh awal. Maksud contoh awal itu perubahan dari contoh ke angka gitu. Yang contoh awal ini klik kanan, move or copy, move to N, create a copy, oke. Contoh awal ini ganti dengan contoh file. Karena kita akan mencari validitasnya. Bagaimana cara mencari validitas? Seperti kemarin. Yang bawah kita blok, match and center. Ini juga sama, kita membutuhkan kurang lebih ada 4. Ada 4 kolom lah. Ya. Nah, setelah ini kita blok. Sampai tambahkan 2 aja dulu lah. 1 dan 2. Tambahkan 2 ya. Simpan pakai dulu garis. Semuanya tulisannya simpan di tengah. Jadi pakai garis di font dan argument itu ada di tengah. Ketika udah selesai, kita langsung tulis R.
di sini adalah T hitung, di sini adalah T tabel, di sini adalah keputusan. Oke, lanjut. Pindahkan ke atas. Di sini pakai apa namanya? Blok 3 baris ini. Ini juga sama. Kita blok semuanya. Pakai di sini warnanya sekarang kan Goodman ya, pakai merah Bapak mah. Pakai garis, simpan kata Bapak juga semuanya di tengah. Kasih bold. Tulis di sininya jumlah. Di sini nilai. Ketika udah selesai, maka kita blok yang dua ini, simpan ke bawah seperti biasa. Kasih garis, simpan semuanya di tengah. Ya, pakai algaiman yang ada di tengah ini dua-duanya. Lanjut, bagaimana jumlah sama dengan SU? Klik 2 kali, klik angka 2 atau bangun angka 4 juga bebas. Pokoknya blok semuanya. Enter. Jawabannya harus 25. Tarik ke bawah, boleh langsung sampai angka 2. Nah, sekarang nilai, kemarin kan ada tulisan 6 sampai 6 ya kemarin itu ya. Jumlahnya karena angketnya ada 6, skala Goodman itu angkanya dari 1 sampai maksimalnya 1. Jadi nilai maksimal dikali banyak angket, 1 dikali 6, 6. Sedangkan sekarang kita itu angketnya ada 8, sedangkan skala Likert kita menggunakan yang 5. Jadi skala Likert itu boleh 5, boleh 4, tetapi kita menggunakan sekarang yang 5. Berapa nilainya? Berarti pembaginya itu harus 40. Dari mana? Angketnya ada 8, nilai Likert yang maksimalnya adalah 5. Berarti 8 kali 5 sama dengan 40. Jadi caranya adalah sama dengan kurung buka, klik yang 25 dibagi 40, kurung tutup. Jadi sekali lagi sama dengan kurung buka, klik 25 dibagi 40, kurung tutup dikali 100. Enter. Karena kita mengharuskan harus bilangannya bilangan bulat, karena kalau misalnya ada koma itu durasi nilainya itu dari 1 sampai dengan 10. Tetapi kalau nilainya 1 sampai dengan 100 itu tidak usah ada yang namanya desimal lagi. Di sini nilainya 62,5 itu nggak usah, kita bulatkan saja pakai increase atau decrease, yang penting komanya hilang. Biasanya Bapak pembeda antara jumlah dan nilai itu nilai suka pakai bold Bapak mah, terus dikasih lebih 1 huruf. Jadi biar kelihatan lah ada tulisan 63. Setelah ini selesai, tarik ke bawah sampai angka 29. Tuh, kelihatan. Di sini siapa nilai yang paling besar, siapa yang nilai paling rendah itu kelihatan. Jadi sekali lagi pembuatan soal itu tidak usah kelipatan 5. Lanjut, sekarang bagaimana rumus R? Rumus R seperti biasa sama dengan Corel, COR. Tah muncul Corel. Klik 4 sampai ke atas. Karena Bapak pembatasnya di sini adalah titik koma, ya. Karena Bapak di sini pembatasnya titik koma, maka di sini pun Bapak menggunakan titik koma. Lalu klik yang angka 29 di jumlah sampai ke atas. Enter. Akan tetapi karena di sini jumlahnya kalau ditarik terus berubah, maka yang khusus jumlah yang L ini kita pakai dolar, yang tengahnya juga sama pakai dolar. L pakai dolar, tengahnya juga sama pakai dolar. Jadi dolarnya ada 4. Ya, jadi dolarnya kalau nggak kelihatan boleh dilihat di sini di atas juga kelihatan nih.
dolar L, dolar 6, dolar L, dolar 22, enter. Ketika yang udah selesai, boleh ditarik ke pinggir, boleh tidak, terserah mahasiswa. Pak, saya mau langsung sekalian. Boleh. Cara sekalian berarti cukup satu dulu lah. Sekarang teh hitung. Bagaimana rumus teh hitung? Kemarin udah dijelaskan, ada akar-akaran ya. Jadi, kurung buka, klik yang ini, ya, yang atas, nilai R, dikali, ya, dikali SQRT. Nah, ada squared SQRT. Berapa jumlah di sini? Mahasiswanya ada 17, berarti 17 dikurangi 2 kurung tutup. Kurung tutup dibagi, awas, kurung bukan kurung tutupnya harus jelas ya. Dibagi kurung buka lagi, squared lagi, SQRT lagi, tulis 1 dikurangi, klik yang 0,85, dipangkatkan 2 kurung tutup, kurung tutup. Apabila ini sudah selesai, maka enter. Maka nilainya adalah 6,12. Lanjut, sekarang T tabel. Bagaimana T tabel? Sama dengan TINV. Ada probability 0,05. Karena di sini ada freedomnya itu ada titik koma, maka pakai titik koma, Bapak mah. Titik koma, tulis di sini adalah angka 15. Dari mana 15? Karena data yang ini dikurangi 2, yang 17 dikurangi 2, enter. Nilainya adalah 2,13. Seharusnya T hitung dan T tabel itu wajib 3 di belakang koma, karena penggunaan, sekali lagi, penggunaan angka di T hitung di T tabel menggunakan 3 angka di belakang koma. Nah, satu lagi berarti sekarang nih. Sekali lagi, satu lagi ya. Berarti sama dengan if, if klik yang 6,12 lebih besar dari bawah, titik koma, tanda petik, valid. Tanda petik lagi, titik koma, if lagi, kurung buka, klik yang 6 lagi, lebih kecil sama dengan, mau sama dengan dulu lebih kecil, mau lebih kecil sama dengan, sama-sama saja ya. Lebih kecil sama dengan, klik yang 2,131, titik koma, tanda petik, tidak valid. Tanda petik lagi, kurung tutup, enter. Yes. Apabila kita lihat, ya, apabila kita lihat, maka yang nomor 1 adalah valid. Sekali lagi rumusnya, if kurung buka klik yang atas, yang 6, lebih besar D25 itu yang bawahnya, yang 2,13,
titik koma, tanda petik valid, tanda petik lagi, terus titik koma, if kurung buka, klik yang 6, lebih kecil sama dengan, klik yang nomor 2, terus koma, terus lanjut tanda petik, tidak valid, enter. Dan dinyatakan bahwa nomor 1 adalah valid. Lanjut, kita blok 0,85 dan validnya tarik ke pinggir, tapi jangan sampai ke ujung, tetapi di bawah 2 saja. Kita lepas dan dapat dilihat oleh kita yang validnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Berarti yang tidak validnya cuma 1. Kemarin Bapak udah menjelaskan apabila yang tidak validnya itu lebih 50%, maka semuanya harus masuk. Tetapi kalau kurang dari 50%, maka yang tidak validnya harus dibuang. Nah, apabila udah selesai, berarti tingkatan validitas dianggap selesai. Lanjut ke reliabilitas. Klik kanan di sini, move or copy, move to end, create a copy, oke. Berarti di sini bukan contoh file 2, tapi contoh real aja lah. Maksudnya reliabilitas. Reliabilitas kemarin itu yang dibutuhkan bukan lagi yang namanya RT hitung T tabel keputusan. Ya udah, hapus aja. Caranya sekali lagi, bloknya itu bukan di sini, bukan di tengah, tapi di pinggir. Blok semuanya, klik kanan, delete. Bagaimana kalau jumlah dengan nilai? Ya nggak apa-apa, itu memang dibutuhkan. Lanjut. Di bawah 17, oh iya tadi lupa nih. Yang tidak valid tadi itu adalah nomor 6. Berarti kita buang dulu nomor 6. Nomor 6 kita buang dulu. Ya. Kita buang dulu. Apabila kita lihat, ya sekali lagi, apabila kita lihat pengerjaan dari contoh awal, pas reliabilitas itu kemarin ada angket lama, keterangan, dan angket baru. Jadi nanti di sini ya, untuk keterangan saja, ada angket lama. Angket lama itu 1, 2 sampai dengan 8. Keterangannya ini semuanya valid kecuali nomor 6. Ya. Berarti angket yang digunakan pada saat nanti penelitian itu berarti nomor 6-nya hilang, jadi nomor 7 jadi nomor 6, nomor 8 menjadi nomor 7 nanti itu ya. Seperti biasa, apabila kita sudah mempunyai contoh yang kemarin mengerjakan, ini akan semakin mudah. Kita coba lihat lagi. Yang dibutuhkan itu adalah yang pertama varian item, varian total. Tulis ABCD sama ini. Bagaimana caranya? Kita blok saja semuanya. Ya. Ctrl C. Ya. Lalu pindahkan ke sini. Kalau udah mengerjakan nih, Ctrl V. Ini akan semakin mudah ya. Lanjut. Varian item rumus itu stdef. Nah, berarti stdef kita hapus dulu ya. Karena yang kita butuhkan itu bukan angkanya, tetapi kolom-kolomnya. Jadi ini kita hapus dulu. Ini juga hapus dulu. Jadi yang dibutuhkan apa? Varian item seperti kemarin sama dengan st. Di sini ada stdef. Klik angka 4 sampai angka 4 lagi. Enter. Nilainya 0,79. Berapa varian total? Sama dengan klik yang atas pangkat 2. Enter. Berarti nilainya 0,79 dan 0,63. Kita blok, tarik ke pinggir. Sampai mana? Sampai akhir. Tetapi yang digunakan yang mana? Yang digunakan adalah pertama jumlah item. Jumlah item itu yang validnya. Di sini kebetulan yang validnya ada 7, berarti simpan angka 7. Varian item itu sama dengan klik yang 3,87.
enter. Yang varian total kita sama dengan klik yang 14,99, enter. Berapa nilai koefisien? Koefisien nanti dicari di sini nih. Kemarin kalau masih belum lupa, ada rumus yang mencari reliabilitas, itu lumayan ada tulisan K dibagi K min 1 dan lain-lain, bila bisa lihat di internet nanti ya. Sekarang kita langsung praktekkan saja, sama dengan klik angka 7 dibagi kurung buka, klik angka 7 kurangi 1 kurung tutup, enter. Berarti nilainya akan nilainya 1,17. Yang B adalah sama dengan jumlah varian item itu harus dibagi dengan jumlah varian total. Enter. Nilainya 0,26. Kalau nggak segitu, bagaimana caranya? Harus berubah menjadi 0,26. Sekarang yang C sama dengan ada tulisan 1 dikurangi nilai dari jumlah item dibagi dengan jumlah item dengan total. Berarti tulisannya 1 dikurangi nilai dari B. Enter. Nah, sekarang terakhir yang D. Yang D itu adalah perkalian. Antara mana? Antara yang A dan yang C. Berarti sama dengan A dikali C. Sekali lagi, di sini klik A dikali C, enter. Dan hasilnya adalah 0,87. Lanjut, berapa nilai koefisiennya? Berarti nilai koefisiennya itu adalah 0,87. Berarti sama dengan klik 0,87, enter. Pertanyaan timbul. Jadi keputusannya apa tuh? 0,87. Kita lihat aja di internet. 0,87 itu ada di mana? Kita lihat tabel reliabilitas ya. Tabel reliabilitas. Ya. Di sini ada kata-kata apabila nilainya 0,8 lebih, maka di sini masuknya ke sini nih. Berarti tinggi. Perhatikan nih. Berarti 0,70 sampai 0,90 itu masuknya di sini nih. Di tinggi berarti reliabilitas adalah tinggi. Di sini berarti rel berarti tinggi. Baik, penjelasannya baru sampai sini. Ketika reliabilitas tinggi, pengaruhnya apa? Sekali lagi, pengaruhnya terhadap kualitas dari skripsi kita. Setelah ini, Bapak akan mencoba memaparkan sedikit ya, mengulas alur dari sebuah penelitian. Jadi kita itu baru sampai mana? Supaya para mahasiswa mengetahui keberadaannya. Kita itu baru sampai ke tahapan uji instrumen. Ya, mungkin ini kelihatan nih. Ada valid dan tidak valid. Masih masuk ke uji instrumen. Tidak berhak kita langsung menguji respon terhadap angket. Tidak berhak. Kenapa? Karena validitas dan reliabilitas ini menguji kesesuaian dari angket yang kita buat. Jadi jangan sampai data yang ada di sini, misalnya nih, kita gunakan kembali untuk melihat respon terhadap angket, maka Bapak katakan itu salah. Ya, sekali lagi, kalau seandainya angketnya masih tetap 8, yang dipakainya responnya tetap 8, maka Bapak pastikan itu salah. Kenapa? Karena tingkatannya baru uji coba, belum yang namanya pengujian yang sebenarnya. Mudah-mudahan penjelasan dari Bapak khususnya untuk
pengolahan data dari data mentah atau dari data kualitatif menjadi data kuantitatif khususnya dalam skala Likert. Jadi penjelasannya sampai sini, dimulai awal lagi dari mulai contoh, dari mulai TPJR berubah menjadi angka-angka, dari angka-angka dicari validitasnya, yang tidak valid di reliabilitas itu dibuang, dan ketemulah nilai koefisiennya 0,87 dengan tingkat reliabilitas tinggi. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan para mahasiswa sekali lagi bisa mencoba contohnya, pengerjaannya, dan latihannya juga bisa lancar. Pada akhirnya bisa menyusun skripsi dengan mandiri dan tepat. Mungkin itu yang ingin Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.